Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita lanjut ke video keempat hari ini. Ini juga merupakan saham-saham request dari teman-teman di grup Telegram ya. Jadi karena hari ini banyak saham-saham yang lagi turun, beberapa teman minta kita bahas, ya udah kita bahas. Jadi biar sama-sama belajar, sama-sama tahu gimana kedepannya atau perkembangan saham yang mereka miliki. Oke, kita langsung aja ke saham yang pertama, yaitu ASA. Ya, ASA ini saham baru IPO ya, tapi dengan posisi seperti ini, buat teman-teman yang masih hold saham ASA atau beli saham ASA waktu IPO, mungkin untuk trading plan ya, untuk trading plan atau ibaratnya ini strateginya atau antisipasinya untuk posisi sekarang ini untuk ASA. Kalau saya dari analisa saya, selama ASA tidak bergerak turun lagi di bawah 288, teman-teman masih bisa hold. Tapi kalau misalkan dia bergerak lagi di bawah, ke bawah atau menembus 288 berarti ke 286 atau 284, saran saya sebaiknya take profit aja. Takutnya karena secara teknikal saham ini karena masih baru, jadi belum terlihat di mana support dan resistennya. Nah, jadi kalau untuk saat ini yang bisa dilihat untuk resisten paling resisten ya, untuk resisten tuh yang kelihatan baru di harga, salah satunya adalah ini juga jadi resisten. Untuk close-nya ini sebetulnya jadi resisten. Nah, close hari ini aja tidak bisa menembus harga close kemarin, berarti secara tidak langsung harga 376 ini jadi resistennya untuk hari ini dan nggak berhasil close di atas 376. Nah, untuk support terdekat yaitu di harga 330, 324 dan 288. Nah, kalau teman-teman misalkan yang belinya dari awal waktu IPO, saran saya kalau misalkan dia sudah breakout ke bawah atau low-nya di tanggal 22, sebaiknya take profit aja. Takutnya dia turun, kita nggak tahu di mana supportnya. Ada juga support di harga awal di sini. Apakah dia mau ke harga 100 atau ke bawah 100? Ya, kalau udah ke bawah 100 lebih bahaya. Jadi teman-teman harus berani siap untuk stop loss, naikkan trailing stop atau keluar. Kalau misalkan baru masuk, lebih baik ya take profit dulu. Jadi boleh gunakan stop loss atau trailing stop di harga 330 atau di harga 288 di bawahnya ya. Ini sebagai supportnya, support 330 dan support 228. Teman-teman pakai 1 atau 2 tick atau bahkan 3 tick di bawahnya. Oke, ini untuk saham ASA. Yang berikutnya saham SMDR. Nah, SMDR hari ini sempat break ke bawah ya, break MA50, tapi waktu closing dia berhasil menguat lagi dan bertahan, harganya sama dengan MA10. Sayangnya dia sekarang posisinya di bawah MA5. Ini posisinya sebetulnya kurang baik untuk saat ini karena juga dia close di bawah harga low kemarin. Nah, kalau udah close di harga low kemarin, takutnya biasanya suka turun lagi. Tapi kalau teman-teman masih mau hold, terserah mau pakai support berapa. Saya nggak ada maksudnya juga saya nggak tahu teman-teman udah hold dan udah profit berapa persen dari saham ini, saya nggak tahu. Tapi kalau untuk support yang pertama itu ada di ada di harga 3480, dan juga support yang agak jauh itu ada di harga 2970. Ini support yang kedua. Nah, kalau misalkan tembus 3480, kalau saya pasti sudah keluar.
Jangankan 3480 di kemarin pun 9 Juni kalau posisi seperti ini saya sudah take profit dulu. Seperti itu. Nah, kalau untuk ditanyakan di support berapa sekarang? Supportnya ada di 3480 dan support di 2970. Jadi kalau misalkan dia tembus ke bawah, mesti hati-hati. Kalau misalkan sudah siap mau nahan, mau hold jangka panjang, ya itu hak teman-teman semua. Saya nggak ada paksaan untuk hold atau tidak ada paksaan untuk jual, atau tidak ada paksaan untuk membeli ya. Ini dari sisi analisa teknikal. Kalau saya yang ditanyakan, saya nggak mungkin tunggu di hari ini. Saya sih kemarin juga sudah keluar seperti itu ya. Ini untuk SMDR. Lanjut ke NNRG. Nah, NNRG walaupun sudah dua hari koreksi, hari ini sempat break MA5, tapi dia masih bisa close di atas MA5. Dan dia berhasil menguat 2,92%. Nah, apakah ini masih bisa hold? Masih ya, masih bisa hold. Nah, tergantung misalkan teman-teman pakai stop lossnya di berapa. Kalau misalkan stop lossnya di 264 ya, di 264, kalau misalkan tadi kena di 264, pas di 264 nya pasti udah kejual. Nah, kalau misalkan di 262 nya harusnya tadi belum kejual ya. Nah, ini masih bisa hold. Harapannya besok atau minggu depan dia bisa close paling enggak di harga 296, itu bagus kalau dia bisa close di harga 296. Oke. Nah, masih bisa hold selama dia masih berada di moving average 5 atau 10. Tapi kalau misalkan udah turun di bawah 10, boleh take profit dulu. Nanti tunggu waktu momentum masuk lagi kapan. Itu tinggal kita lihat aja. Tapi kalau untuk saat ini ya, untuk saat ini support yang paling dekat yaitu di harga 264 dan nggak bisa ditembus pun hari ini, cuma dicolek aja ya, dicolek 264 nya tapi dia berhasil naik lagi. Nah, kalau misalkan hari ini andai saja kalau dia close di bawah 264 atau bisa close di bawah, misalkan close di 258, ya selesaikan saja. Sayang keuntungan yang udah, misalkan teman-teman udah ambil posisi di tanggal 6 gitu ya, udah naik 24%, turun ya, mendingan dijual dulu, nanti masuk lagi kalau misalkan dia mau naik lagi gitu. Oke, lanjut ke saham berikutnya yaitu JPFA. Posisinya kurang bagus hari ini ya, dari kemarin juga kurang bagus sih, karena kemarin itu dia menembus EMA 10 nya, berarti arah pergerakan dia akan turun lagi ke bawah nih. Sampai ke berapa? Nggak ada yang tahu. Nah, support paling dekat yaitu di harga 14.10. Kalau dia bisa tembus dan close di bawah 14.10, kemungkinan dia akan lanjut ke 13.50. Nah, kalau misalkan tembus 13.50 kayak posisi di tanggal 13 ini, tembus terus dia naik lagi gitu ya, berarti masih ada kemungkinan besar dia akan naik kembali. Nah, tapi kalau misalkan dia tembus dan close sampai penutupan di bawah 13.50, ini mesti hati-hati ya, mesti hati-hati. Tapi kalau misalkan minggu depan dia menyentuh 14.10 terus dia naik lagi, berarti 14.10 ini juga salah satu support yang kuat. Oke, lanjut ke saham berikutnya yaitu Pewon. Waduh, Pewon ini kalau stop loss ya di 846 udah kena, sudah. Ini di tanggal 9 pun sudah break bottom nih, sudah break bottom. Ini kan ada support juga nih, kuat nih ya, support kuat itu di harga 500 ditembus dan close di bawah harga 500, jadi besoknya dia lanjut. Nah, hari ini pun dia udah menembus support, sebetulnya di sini ada
support harga 846. Nah, ini supportnya juga nih. Supportnya pun ditembus. Apakah besok akan tembus? Ini juga masih ada support lagi sebetulnya. Nah, support ini pun ditembus sama Pewon. Apakah akan ditembus lagi support yang ini? Dan nembusnya pun dia confirm ya. Nah, kalau misalkan minggu depan Pewon ini tembus lagi ke 476 dan bahkan close di bawah 478, sebaiknya selesaikan saja, udah cari saham yang lain gitu. Karena ini posisinya udah mulai downtrend, ini sudah mulai bahaya nih posisi seperti ini ya. Karena moving average-nya udah mulai bergerak mendekati EMA 100, apalagi kalau misalkan sampai tembus nih, sampai crossing antara EMA 100 dengan EMA 10 atau bahkan EMA 100 dengan EMA 30, ya udah downtrend. Nah, kalau untuk saat ini kalau masih punya dan masih hold, tinggal lihat aja minggu depan apakah dia rebound di 478 atau bahkan menembus 478. Kalau dia close dan confirm sampai dengan penutupan di bawah 478, ya kalau ditanya saya yang punya Pewon, ya saya udah pasti keluar gitu. Karena kalau saya punya Pewon pun misalkan beli di sini nih, spec buy, saya spec buy di tanggal 3 dengan harapan dia bisa menembus stock box 526. Tiba-tiba bukannya naik, dia malah turun nih dan close confirm di bawah top box. Ini udah pasti saya selesaikan. Mumpung minusnya masih kecil, lebih baik cari yang masih punya potensi naik. Jadi kalau kita spec buy misalkan di spec buy tanggal 3 ini nih, di tanggal 3 spec buy, kan harapan kita tuh dia berhasil breakout 526 dan close confirm di atas 526. Nah, itu berarti masih ada peluang lagi dia untuk lanjut ke atas. Tapi kalau misalkan dia turun dan close confirm di bawah close sebelumnya, ya berarti kemungkinan besar dia akan turun kayak kondisi seperti ini kan. Ini low, close low-nya aja, dia walaupun low-nya ada support di sini, dia berhenti di low-nya tanggal 22 ya, tapi close-nya sama gitu. Tapi kan close-nya ini di tanggal berapa? Di tanggal 27 itu close-nya di harga 576. Nah, ini close-nya di 560. Walaupun di sini ada support ya, walaupun low-nya di sini ada support, tapi dia close confirm di bawah close kemarin. Ini indikasinya udah kurang baik, akhirnya lanjut. Nah, ini close-nya di sini, dia close-nya naik di atasnya, dia lanjut ke atas gitu. Jadi sih seperti itu. Kalau misalkan posisi seperti ini, opennya aja udah gap down gitu ya, udah gap downan. Kalau misalkan dia lanjut lagi ya, kalau ditanya saya posisinya ya saya jual gitu. Tapi kembali lagi keputusan teman-teman. Saya nggak menyarankan, maksudnya tidak meminta teman-teman untuk jual. Semua adalah keputusan teman-teman sendiri. Oke? Lanjut ke saham berikutnya yaitu CTRA. Nah, posisi seperti ini nih. Ya. Ini salah satu contoh posisinya. Ini confirm, ini salah satu support yang kuat di harga 955. Close seperti ini. Ini bahaya. Ini bahaya posisinya. Misalkan teman-teman spec buy di tanggal 27 atau spec buy di tanggal 30 terus malah turun begini. Ini aja sebetulnya di sini udah lebih baik exit dulu kalau untuk posisi seperti ini. Ya. Di sini aja di tanggal 26 dia sudah breakout top box dan confirm, dan besok harinya dia turun lagi. Ini aja udah kurang bagus gitu, walaupun besoknya naik lagi gitu. Oke. Jadi trading plan tetap harus dipakai, biar bagaimanapun juga kita nggak tahu saham itu mau bergerak ke atas apa ke bawah. Kita cuma bisa antisipasi. Nah, kalau misalkan kita udah bisa lihat, oh di sini ada target. Kalau target itu biasanya resisten. Resisten itu aja kita jadikan target gitu.
Kalau misalkan dia nggak bisa tembus, paling nggak kesentuh, kita udah bisa jualan di situ. Nah, kalau support, kalau udah kena, udah jebol, ya selesaikan aja jual gitu. Jangan sayang ya. Kalau kembali lagi itu kok hak teman-teman ya. Tapi kalau secara technical, kalau sudah jebol support, ya selesaikan aja. Pindah cari saham yang lain yang masih punya potensi untuk naik. Seperti itu. Lanjut ya ke saham Tebik. Nah, Tebik hari ini nggak bergerak, harganya sama dengan harga close sebelumnya. Nah, berarti bisa dipastikan nih, ini bisa dilihat dalam 4 hari ini ya. Harga open, harga low, harga close, harga open, harga close lagi. Berarti ini Tebik ini masih bergerak di harga ya 2810 aja. Tapi sayangnya kekurangannya dalam posisi ini adalah Tebik masih di bawah MA 10, bahkan di bawah MA 5. Posisi ini masih kurang bagus, masih riskan banget. Tapi untungnya dia masih berada di atas support 2800. Nah, ini ada support lagi nih. Memang cuman satu dua tick ya, satu tick ya. Tapi kalau misalkan dia turun ke bawah 2800, apalagi close sampai confirm di bawah 2800 ya. Ya, berarti kemungkinan besar di besoknya akan lanjut ke support di harga 2670. Nah, kalau 2670 lanjut, masih ada support lagi di sini 2730. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman sanggup sampai nahan di mana tuh supportnya? Oke, misalkan di bawah ini sampai berapa persen misalkan. Gua sanggup atau saya sanggup untuk tahan sampai 10%. Tapi kalau udah lewat 10% ya udah jual. Bisa nggak kayak gitu? Apa cuman 5% aja, kalau udah 5% mah jual aja deh, cari yang lain. Ngegantinya lebih gampang, cari 5%an dibanding ganti 10%. Nah, kembali lagi itu semua keputusan teman-teman. Oke? Lanjut ke saham berikutnya, yaitu Friend. Nah, untuk Friend hari ini memang sempat turun jauh dan bahkan sempat breakout bottom. Nah, ini ada support yang kuat ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, selama 2 hari dari tanggal 8 dan tanggal 9 nggak bisa menembus 83 ya. Tapi hari ini Friend sempat tembus nih 83, tapi naik lagi. Berarti masih ada tekanan dari bawah, masih ada kekuatan dari bawah, banyak yang ambil dari harga bawah. Nah, apakah besok akan turun atau naik lagi? Kembali lagi, tidak ada yang tahu ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang pakai stop loss, misalkan ini kan support 83, teman-teman pakai 2 tick ke bawah, harusnya belum kena dong. Misalkan di 81 harusnya belum kena, tapi kalau misalkan pakai 1 tick belum tentu juga kena gitu. Belum tentu juga kena. Bisa jadi pas waktu dia itu cuma kecolok doang terus naik lagi, itu juga gitu. Jadi bagusnya Friend hari ini masih bisa bertahan di atas support, masih bisa bertahan di atas MA 10, dan juga harganya close sama dengan MA 5. Kemungkinan besar untuk Friend minggu depan mungkin masih akan sideways dulu. Nah, untuk trading plan ini jangan dipakai dulu, karena nanti akan saya buatkan trading plan yang baru, kira-kira di harga berapa kita bisa masuk, seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu BSSR. Nah, BSSR ini trading plan sebelumnya ya, 3870. Sebentar. Oke. Nah, 3870 itu di sini ya. Sorry, di sini ya. Berarti ini trading plan kemarin tanggal 3. Nah, tanggal 3 ini di sini. Nah, ini kondisinya gini.
Ini kan spek buy waktu dia berhasil close dan confirm di atas MA10 ya, berhasil naik, dia menembus 2 moving average langsung, MA5 dan MA10. Besoknya dia lanjut, nah lanjut naik 3%, tapi besoknya dia open sama dengan high, dilanjutkan dengan doji. Idealnya adalah waktu dia terjadi doji harusnya dia naik ke atas ya, tapi kembali lagi di market itu tidak ada yang tahu apakah besok dia naik atau turun. Yang ada kita cuma bisa antisipasi. Nah, lalu kondisinya gimana? Misalkan teman-teman udah ada yang beli di tanggal 6 Juni. Nah, harusnya kan waktu di sini kan udah trading plan, stop lossnya di berapa? Misalkan 3840. Kalau di 3840 kan di sini ya. Betul nggak? 3840. Ini harusnya sudah selesai, harusnya sudah keluar. Jadi kalau misalkan ada yang pakai stop loss 3840, pas menyentuh 3840, ini sudah jualan di sini. Jadi nggak sampai ke bawah sini. Seperti itu. Oke? Jadi gitu ya. Stop lossnya kan di 3840 atau 3850. Nah, waktu dia turun udah menyentuh ini harusnya udah bisa keluar dah stop loss. Nah, kemungkinan banyak trader atau investor yang sama menggunakan stop loss yang sama pada waktu kena 3850, 3840, ambles dia ke bawah. Nah, tapi BSSR masih bertahan persis di MA 100. Ini bagusnya. Apakah besok dia akan naik lagi? Masih ada kemungkinan. Apakah dia akan turun lagi? Juga ada kemungkinan. Nah, gimana ya? Udah antisipasi. Misalkan dia turun lagi ke 3690 dan close, ya udah selesaikan, keluar dulu aja. Karena kita nggak tahu kapan dia baliknya. Apakah nanti dia balik akan di sini? Ya, mantul di harga ini atau dilanjut lagi ke bawah. Seperti itu. Tapi kalau besok dia di minggu depan dia naik lagi, ya bagus. Kalau masih teman-teman masih ada yang hold. Seperti itu. Lanjut ya ke IPTV. Nah, IPTV sebentar. Ini miring-miring. Nah, IPTV hari ini sempat turun ke menembus MA5 ya, tapi hari ini dia naik lagi. Memang posisi masih belum bagus, tapi paling tidak dia masih bertahan di atas MA5. Kalau misalkan ini karena dia bertahan di atas MA5 dan di atas MA10, pastinya masih ada kemungkinan dia akan balik lagi ke atas, karena mengingat arahnya juga udah mulai belok ya. Paling tidak dia akan sideways dulu 1-2 hari sebelum dia lanjut lagi ke atas. Nah, ini trading plan-nya masih bisa dipakai untuk saat ini. Jadi kalau misalkan dia close confirm lebih besar atau sama dengan 133, ini akan bagus banget. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang spekulan nih, misalkan kayak gini nih, pas dia turun ke MA5, banyak spekulan atau teman-teman, wah lagi murah, buy on support. Ya, ini para pelakunya buy on support ini yang bikin jarum-jarum ini. Dia turun nih, buy. Bisa teman-teman yang hobinya buy on support terus dia jualan di harga close ini, ada yang seperti itu. Jadi memang dalam trading itu banyak cara untuk mendapatkan profit. Ada yang wah turun nih, udah murah, masih di atas support nih, terus masih ada yang ngambil lagi. Ada naik, dijual di atas, walaupun 1-2% udah bisa keluar ya, tetap aja dah 2% pun itu profit, kayak gitu ya. Lanjut ke saham berikutnya, ADMR. Nah, ADMR juga kemarin udah saya bilang udah berapa hari dia nggak berhasil tembus 2500, jadi mesti hati-hati. Nah, sekarang ADMR itu close di bawah MA30, di bawah MA10, di bawah MA5 ya. Dia close di 2280. Ini mesti hati-hati.
tapi dia masih berada di atas MA100. MA100 nya di berapa? Di harga 2200. Nah, jadi kalau masih punya ADMR, kalau misalkan dia turun lagi, ya jawabannya udah tahu, keputusannya masing-masing. Seperti itu ya. Ini kan targetnya kemarin di 2500. Misalkan ada yang beli di sini ya, beli di 2340, misalkan pas waktu di sini dia naik ke 2340, harusnya kan ambil posisi sini. Waktu kena target ya harus sudah jualan di situ. Harusnya udah jualan, atau satu tick di bawah target harusnya udah jualan. Nah, karena dia nggak bisa tembus, kan kelihatan udah berapa hari ini di harga 2500 itu ditahan terus akhirnya turun lagi nih hari ini, dan bahkan menembus 3 support moving average. Bahaya ya, tergantung. Kalau bisa dia tembus lagi moving average 100, ya udah, mungkin dia akan ke bawah. Balik lagi, semuanya keputusan teman-teman. Nggak ada ajakan untuk menjual, nggak ada ajakan untuk membeli. Sesuaikan aja trading plan-nya, harus diplanningkan. Kalau misalkan dia turun dan close confirm di harga sekian, saya jual. Kalau dia nyentuh harga sekian, saya jual. Itu lebih baik daripada teman-teman nanti, waduh turun, nggak bisa tidur, mikirin saham, aduh kapan naiknya. Nanti teman-teman akan semakin religius hidupnya gitu. Semoga besok naik, semoga besok naik gitu. Tradingnya nggak santai. Oke, kita lanjut ya ke saham yang terakhir untuk video keempat hari ini, yaitu IATA. Nah, IATA ini kemarin rebound, close di atas MA100, tapi hari ini turun lagi. Nah, misalkan teman-teman ada yang beli nih kemarin di harga closing bagus nih ya, harga bagus nih karena dia naik ke atas MA100 dengan harapan bisa jualan di 183 atau 98 kalau dia naik lagi. Tapi kenyataannya berubah nih, hari ini dia nggak naik, justru malah turun 23%. Terus besok gimana, naik atau turun? Saya katakan tidak ada yang tahu, semua tergantung market. Kita trader, kita investor, kita scalper lah cuman bisa antisipasi. Misalkan gini, teman-teman ada yang beli di sini, wah buy on support nih, dia mantul nih di harga 164, oke, dan bisa close di atas MA100, bagus ya kan. Harapannya besok naik dong ya, bukan harapannya besok turun. Nah, kalau bisa kan dia sempat naik aja ke 183, itu teman-teman udah bisa jualan harusnya ya, ambil tipis, atau bahkan bisa naik ke 180 lah, 180 udah bisa jualan. Cuma keadaannya hari ini nggak memungkinkan ya, IHSG-nya juga merah ya kan, dia turun, koreksi 2,3%. Kalau dia besok, nah jadi gini, kalau misalkan dia turun lagi besok sampai ketemu 162, ya udah selesaikan aja, nggak usah mikir-mikir. Kalau udah ketemu 108, karena ini sudah support saat ini terdekat itu di harga 164 dan nih 162 ya. Kalau mau pakai low-nya juga boleh, nggak apa-apa. Ya udah deh, 160 saya jual kalau jebol ke 160. Itu lebih bagus. Jadi keputusannya udah bisa diambil dengan cepat daripada di makin jauh lagi, karena udah nggak ada supportnya jauh-jauh lagi. Mau nahan minus sampai berapa? 20%, 50% dari modal yang masuk di satu saham ini, kan sayang. Mendingan cari saham lain. Seperti itu. Kalau udah dia tembus 162, ya udah. Kalau saya di posisi pemilik saham seperti ini, kayak gitu. Oke, kalau ya, misalkan teman-teman, wah serok nih, nah kan banyak nih yang sekarang trader serok, silakan, nggak apa-apa. Tapi ya harus siap dengan trading plan-nya. Misalkan kalau dia turun lagi, ya udah jual, nggak usah pakai banyak mikir, gitu. Ya, kayak di posisi ini deh, nih di tanggal 11 Mei. Ini posisi bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena dia berhasil bertahan di atas 3 moving average langsung
MA30, MA10, MA5 dia bisa bertahan di atasnya. Tapi kenyataannya apa? Dia turun lagi kan? Turun. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak selesaikan, misalkan ya udah dia turun lagi, teman-teman nggak punya trading plan untuk stop lossnya di mana, mau nahan terus di sini bablas, terus lanjut lagi, terus di sini dikasih harapan, wah rebound nih, ternyata hari ini merah lagi. Akan hidup teman-teman tuh akan semakin religius, setiap hari berdoa semoga saham IATA naik lagi, semoga saham IATA naik lagi. Jadi gitu. Oke, mungkin di video keempat untuk request teman-teman ini dulu. Jadi ya bukan maksud untuk menggurui, cuma ini adalah pengalaman pribadi ya kan, pengalaman pribadi ya. Stop kena cut loss, kena rugi ya namanya kita jualan ya harus siap seperti itu. Jadi semuanya saya kembalikan lagi ke teman-teman lagi, mau jual silakan, mau hold silakan. Kalau hold pada saat dia downtrend ya silakan menjadi manusia yang lebih religius, setiap hari berdoa saham ini kapan naik, saham ini kapan naik. Oke, paling itu aja di video keempat hari ini. Jadi tunggu satu video lagi, mungkin di video yang kelima akan saya buatkan video-video saham-saham yang bisa kita watchlist untuk perdagangan minggu depan ya. Tapi saya akan cari kira-kira mana saham-saham yang masih di bawah, bukan yang sudah bergerak di atas. Ibaratnya saham-saham kira-kira mana yang punya potensi untuk melanjutkan naik, yang bisa ngasih kita cuan buat jajan. Oke, jadi stay tune terus di channel ini, di share juga boleh ke teman-teman yang lain, saudara, kakak, adik, saudara, istri, bapak, ibu ya. Jangan lupa juga yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya, dan juga video-video analisa setiap harinya setelah penutupan bursa. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.